Hai semuanya, kembali lagi di channel Gaul. Di sini GG mau ceritain perjalanan kehamilan GG dari awal sampai saat ini. Stay tune terus. Sebelum video ini dimulai, Kita kasih waktu 5 detik untuk menekan tombol subscribe. karena subscribe itu gratis. Oke? 5, 4, 3, 2. 1. Sudah? Udah? Let's go! Jadi ceritanya GG itu terakhir mens itu tanggal 31 Oktober 2019. Terus bulan November, akhir November GG pergi ke Cirebon. Habis pulang dari Cirebon 2 hari kemudian, apa 1 hari kemudian, tanggal 28 November, belum telat mens, tapi GG ngerasa ada yang berbeda di tubuh GG. Salah satunya adalah, puting itu berbeda gitu. Kalau misalkan mau mens itu nggak sesakit itu, dan tiba-tiba warnanya pun berubah gitu saat itu. GG kaget dan GG baca-baca dong, kenapa puting tiba-tiba ngeras, terus warnanya, area-area putingnya itu menggelap dan melebar, terus bintik-bintik, biasanya kalau di putingnya ada bintik-bintik gitu kan, itu makin banyak. Terus akhirnya GG searching, itu bisa jadi tanda-tanda kehamilan. Tanggal 28 November, GG inget ya, GG terakhir mens itu tanggal 31 Oktober. Tanggal 28 November, hari itu juga GG beli test pack ke supermarket di depan. GG beli 2 dengan test pack yang berbeda. Pas GG test pack, yang satu tuh muncul 2 garis, yang satu agak pudar. Terus GG baca-baca lagi, ternyata kenapa hasil test pack itu pudar. Ternyata katanya bisa jadi karena uap, bukan karena kita positif hamil. Oke, saat itu GG coba besok paginya, besok pas bangun tidur tanggal 29 November, GG pas bangun tidur nyuruh suami beli test pack lagi ke apotek dengan merek yang berbeda juga. GG suruh beli 3 biji yang berbeda semuanya, tolong belikan. Dia beliin, hasilnya itu semuanya ada garis 2, tapi warnanya itu nggak merah banget gitu, masih kayak pudar, warnanya itu pudar, tapi tiga-tiganya itu garis 2. Akhirnya tanggal 1 Desembernya GG pergi ke dokter kandungan. GG bilang, "Dok, saya test pack dengan 5 macam produk yang berbeda, hasilnya itu garis 2 cuman warnanya pudar." Akhirnya dokter tanya, terakhir mens tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober. Kata dokter, belum telat mens, Neng, kata dia. Cuman seminggu sebelum telat mens bisa aja kelihatan. Bukan bisa aja, emang kemungkinan kelihatan garis 2-nya. Cuman belum jelas, kata dokter. Oh gitu ya. Terus aku USG, ternyata pas USG belum kelihatan apa-apa. Dan dokternya pun malah ketawa gitu. Datangnya kecepatan, harusnya kalau mau telat 2 minggu datang ke sininya, kata dokter. Akhirnya pas GG telat 2 minggu, itu bener-bener emang telat 2 minggu, GG test pack lagi sambil GG deg-degan, karena kalau telat 2 minggu biasanya emang GG sering sih telat mens 2 minggu sering. Cuman di situ kayak makin sini payudara makin kencang, makin sakit juga kan, aneh. Kalau misalkan mau mens, biasanya emang juga suka sakit sih kalau mau mens, cuman tidak sesakit itu, tidak separah itu, dan tidak merubah bentuk, tidak merubah warna dari payudara GG itu sendiri. Ternyata pas GG test pack telat 2 minggu itu garisnya makin jelas. Di situ GG senang banget. GG beli 2 test pack yang berbeda. Akhirnya GG masih penasaran juga, tolong beliin lagi yang lain ke suami. GG suruh beli 3 lagi, akhirnya 5 lagi. GG pakai test pack, ternyata semua garis merah. Garisnya merah banget, garisnya 2. Oke, dari situ GG senang. Terus udah gitu pas di 2 minggu itu GG datang ke dokter, ternyata belum kelihatan juga. Belum kelihatan apa. Ketika usia kandungan GG 2 bulan, GG datang lagi ke dokter, GG USG, ternyata baru kelihatan kantungnya aja. Belum kelihatan apapun selain kantung itu. GG agak-agak kepikiran juga, kok belum kelihatan gitu. Gumpalan pun nggak kelihatan sama sekali, nggak ada. Terus pas GG tanya ke kakak, ternyata dia juga sama, waktu usia kandungan 2 bulan baru kelihatan kantungnya doang. Oh gitu ya. Terus akhirnya
sebulan sekali Gigi datang ke dokter. Usia kandungan 3 bulan, disitulah Gigi ngerasa kayak mual, baperan, sensitif. Terus oh gini ya, ternyata hamil muda tuh emang bener-bener pengennya tuh makan yang asem-asem. Alhamdulillahnya Gigi di depan nih ada pohon mangga, jadi tinggal ngambil aja langsung Gigi rujak makan gitu. Terus dia juga nggak masuk makan ayam. Sebenarnya nggak masuk makan ayam itu dari usia kandungan 2 bulan juga udah nggak pernah makan ayam sama sekali sampai 4 bulan. Sebenarnya Gigi tuh nggak kayak ibu hamil lainnya yang ngerasain morning sick sih. Cuman Gigi emang kadang ngerasa kalau tiap pagi itu emang agak mual, tapi nggak ngerasa muntah-muntah gitu, pengen muntah-muntah atau pusing atau itu enggak sih, cuman kayak enek aja, enek udah gitu. Terus nggak ngerasa mual pengen muntah, enggak. Alhamdulillah. Terus makanan juga semua masuk terkecuali cuman ayam doang. Daging apapun semua masuk terkecuali ayam doang nggak masuk. Setelah 4 bulan Gigi juga USG, ternyata sudah 3 bulan USG sudah membentuk kepala dan lain-lain. 4 bulan juga udah mulai kesini kelihatan. Nah pas jalan 5 bulan akhirnya Gigi bisa makan ayam. Alhamdulillah. Dan disitu nggak ngerasa enek, nggak ngerasa mual. Kalau sebelumnya Gigi ngelihat ayam aja udah enek, apalagi makannya ngelihat dong gini enek gitu, mual gitu, enek pokoknya. Terus udah jalan 5 bulan, alhamdulillah Gigi udah mau makan ayam. Jalan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan nggak ada kendala apapun. Cuman pas umur 6 bulan, 7 bulanan Gigi ngerasa sedih, pikiran, ngerasa takut, ngerasa sedih. Karena kayak tetangga-tetangga mungkin postur badan Gigi itu kecil ya. Terus perut Gigi tuh gak terlihat besar. Sekarang aja dibilang mau usia kandungan 9 bulan bentukannya segede gini. Kalau Gigi lihat-lihat sih emang kecil, cuman jadi sebelumnya kalau tetangga lewat, Gigi udah berapa bulan? Udah jalan 7 bu, kok gak kelihatan, katanya. Tetangga pasti pada bilang itu, kok gak kelihatan ya mau jalan 7 bulan. Loh 7 bulan kok gak kelihatan, kayak umur 5 bulan, kayak umur 4 bulan. Sedih kadang Gigi, ya ampun. Maksudnya Gigi juga takutnya ngimbasnya ke anak, apa anak Giginya kandungannya yang kecil gitu atau apa gitu. Padahal Gigi nggak pernah telat minum vitamin, Gigi nggak pernah telat minum susu, Gigi nggak pernah telat makan, dan makan pun sekarang sering teratur gitu. Malah makin sini tuh makan tuh banyak banget. Dan Gigi juga mengutamakan dengan protein seperti makan tempe, tahu, telur, daging-dagingan, sayur-sayuran itu Gigi selalu makan. Terus akhirnya karena Gigi sedih, kepikiran terus, akhirnya Gigi datang lagi, emang bulanan sih Gigi tanya ke dokter kandungan Gigi, dok, berat janin saya sesuai nggak sih sama usia kandungan saya? Ternyata alhamdulillah sesuai. Terus Gigi tanya juga ketubannya banyak apa enggak, sesuai apa enggak jumlahnya. Dokter bilang ini ketubannya udah cukup bagus banget katanya. Dedenya beratnya sesuai sama usia kandungan. Terus Gigi juga tanya ada kelainan apa enggak, alhamdulillah tidak ada. Dedenya sehat, detak jantungnya sehat, terus semuanya sehat, otak, jantung dan segala macam, tulang dan segala macamnya alhamdulillah sehat. Dari situ Gigi mulai nggak usah dengerin tetangga mau ngomong apa, yang penting dedenya yang di dalam sehat. Buat teman-teman nih ibu-ibu juga yang mungkin ngerasa kalau tetangganya bawel, cerewet, kok nggak kelihatan sih lagi hamil 8 bulan, kok nggak kelihatan sih usia kandungan 7 bulan, kok nggak kelihatan kayak nggak hamil, kayak itu nggak usah dipikirin. Yang penting dede yang di dalamnya sehat aja gitu aja. Yang penting kita juga nggak kekurangan asupan buat dedenya, vitamin, protein segala macam kita kan makan gitu. Nah terakhir Gigi mengalami kegalauan juga pas kemarin lah, 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu Gigi datang lagi ke dokter. Gigi
Gigi USG 3 minggu yang lalu, berarti pas nginjek 8 bulan kan. Terus pas Gigi USG ternyata kondisi dedenya sungsang. Dokter bilang, "Bu, kok ini kepalanya masih di atas ya? Ini sungsang dedenya. Masih ada waktu kok," kata dokter. Beberapa, sebulan lebih kata dokter. 1 bulan lebih, ibu ada waktu agar si dedenya turun, kepalanya dan masuk ke panggul. Ya ampun, Gigi di situ sedih banget. Perasaan Gigi sering jalan-jalan. Kalau kalian tahu, Gigi sering keliling komplek sama suami, sama si Kimi. Gigi suka jalan-jalan, jalan kaki. Cuman ternyata yang lebih efektif itu posisi sujud. Kata dokter juga banyakin posisi sujud, itu sangat membantu si dedenya muter terus masuk ke panggul. Akhirnya dari situ Gigi sebelum tidur, pokoknya sehari itu 5 kali selama 5 menit Gigi posisi sujud 5 menit, udah gitu bangun. Alhamdulillah setelah 2 minggu Gigi melakukan sujud selama 5 kali dalam sehari, dedenya turun kepalanya. Sekarang juga kondisinya udah turun. Dan sekarang yang makin parah adalah kondisi saat ini. Kenapa makin parah? Karena yang Gigi rasa adalah bulan ini usia kandungan 8 bulan sampai 9 bulan itu sangat capek. Pertama, tidur susah, nemu ngantuk pun jarang. Jujur, sumpah demi apapun, Gigi bikin video sekarang jam 7 malam. Sebelumnya Gigi gak tidur sama sekali. 1 hari full gak tidur. Parah, tapi capek ya, memang capek, cuman ya gimana lagi gitu. Dipaksain tidur juga nggak tidur, malah kita jadi rungsing, jadi kesel sendiri, nggak tidur gitu, nggak ngantuk. Kita merem aja selama 2 jam, nggak sampai ke alam bawah sadar gitu aja merem, tapi itu sadar tuh. Terus kalau misalkan tidur posisi serba salah, kadang ngerasa ke kiri itu enak banget gitu. Tiba-tiba kok jadi nggak enak, pindah ke kanan, terus ke kanan juga nggak enak, serba salah. Terus duduk, ya ampun, serba salah. Terus cepat gerah. Kalau lagi tidur suami pakai selimut, Gigi mah kegerahan buka baju, ini apa, punggung basah semua, keringetan semua keringetan. Terus apalagi ya, nah karena si dedenya udah turun ke bawah terus masuk ke panggul, maaf, selangkangan kelamin kita, vagina kita tuh terasa sakit banget kalau jalan. Terus kalau misalkan kita ini apa, bangun dari kasur gitu, kayak bongkok sakit, bengkok tuh sakit banget ini. Terus jalan tuh agak ngangkang gitu karena selangkangannya tuh sakit. Yang lebih sakit hatinya itu ketika kita baru tidur, baru apa, masuk ke alam bawah sadar, tiba-tiba kebangun karena pengen pipis. Baru juga 30 menit itu tidur, tiba-tiba pengen pipis. Nikmat banget, subhanallah sekali ya jadi ibu ini apa, ibu hamil itu banyak banget lah tantangannya. Yang penting kita bersyukur. Tapi setidaknya Gigi merasakanlah apa yang mama rasakan saat itu hamil Gigi. Ternyata sesulit itu, sesakit itu, secapek itu, seindah itu, senikmat itu Gigi merasakan. Nah buat teman-teman yang lagi hamil, semangat terus. Karena yang bukan yang benarnya ya, karena yang bakal lamanya itu ketika si dede sudah lahir. Kita bakal merasakan baby blues. Oh iya, terus Gigi juga sekarang sering ngerasain apa tuh namanya, heartburn, panas. Jadi kalau misalkan kadang-kadang itu katanya asam lambung naik,
terus naik ke sini di sini tuh panas banget, sampai tenggorokan tuh panas, sampai kayak ada yang mau keluar tapi nggak ada apa-apa ternyata di sini, tapi panas banget. Itu ngeganggu banget, itu parah banget. Itu sering banget Gigi rasain, malah setiap hari Gigi rasain sebelum tidur. Itu ngeganggu banget, parah. Makanya buat para suami, buat para lelaki, jangan jangan nyepelin orang hamil. Terkadang cowok tuh bilang, jangan jadi alasan kamu hamil, kamu bisa seenaknya gini. Jangan jadi alasan kamu hamil gini. Sebenarnya bukan jadi alasan gitu ya, karena cowok tuh nggak ngerasain sesulit apa kita hamil begitu, sesakit apa, secapek apa kita hamil gitu kan ya. Kan kita juga hamil juga bawa anaknya ya kan. Dari situ gue juga ngerasa dulu durhaka banget sama orang tua. Gak, sebenarnya orang tua itu kayak mama gitu, perjuangannya luar biasa gitu. Dari sini gue belajar, dari sini gue juga ngerasa kayak bersalah. Wah, pokoknya campur aduk deh. Buat teman-teman juga yang lagi promil, semoga cepet-cepet dikasih momongan, semangat terus, karena rintangan demi rintangan, permasalahan saat hamil banyak banget. Semoga tabah, sabar. Kita ingat aja, kita bakal ketemu anak, gitu aja. Karena gak akan selamanya di dalam perut kan. Yang benernya mah nanti setelah dedenya lahir. Buat kalian juga semua yang mau lahiran atau lagi hamil, semoga nanti persalinannya dilancarkan, dedenya sehat, sempurna, ibunya baik, dan semuanya baik-baik saja. Sehat selalu buat kalian semua. Ini perjalanan kehamilan Gigi, dan Gigi juga minta doanya semoga lahirannya lancar, dedenya sehat, sempurna, giginya baik-baik saja. Dan Gigi juga minta doanya Gigi mau lahiran normal. Kata Gigi terakhir periksa sih ke bidan, karena pengen lahirannya di bidan. Kalau periksa ke dokter itu setiap bulan emang periksa, karena mau lihat kondisi si dedenya yang lebih jelas. Jadi Gigi lahiran di bidan. Kata bidan kalau mau lahiran normal, karena postur giginya kecil, pendek juga, 154 cm. Bayangin. Jadi Gigi harus menjaga pola makan biar si dedenya nggak kebesaran. Maksimal itu 2,8 kilo dedenya. Jangan sampai 3 kilo. Kalau 3 kilo nanti kesusahan untuk lahiran normal. Jadi Gigi minta doanya semoga baik-baik saja, lahiran lancar. Itu aja sih Gigi minta. Makasih banyak buat kalian semua. Stay tune terus di channelnya Gaul. Nanti ada beberapa tips-tips lagi dari Gigi selain kehamilan, atau itu tips dari kecantikan, tips kesehatan, dan segala macam. Nanti Gigi bakal bikin lagi buat kalian semua kalau misalkan video ini kalian suka. Banyak yang suka dan banyak yang senang sama video ini. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gaul, di like, di share, dan komen apapun itu. Terima kasih.